Kembali lagi bersama saya di tugas perencanaan kebijakan sosial, bukunya yang kelima tentang bagaimana pandemi COVID-19 yang dapat mengubah kehidupan masyarakat. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Januari Dian Devista Sabana, NIM 180303077, kelas B semester 7. Selamat menyaksikan. Langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu fajar kemasan yang baru. Jika kita berbicara tentang COVID-19, kita tahu bahwa COVID-19 adalah suatu penyakit yang sangat membuat manusia itu terjerumus dalam langsung saja bagian pertama itu tentang fajar kemasan baru, yang dimana kita ketahui bahwa COVID-19 adalah suatu virus yang sangat mematikan, yang dimana virus itu bisa terinfeksi di antara laki-laki maupun juga perempuan. Berbeda sekali dengan epidemi SARS yang pada tahun 2023. COVID-19 ini menyebar di seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang kita ketahui juga pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization secara resmi menyatakan bahwa COVID itu sebagai pandemi. Penyebaran virus di seluruh dunia menunjukkan bahwa masyarakat telah benar-benar mengalami krisis global selama beberapa dekade terakhir ini, dengan segala kekurangan dalam kehidupan yang mereka hadapi. Krisis virus corona mempengaruhi seluruh dunia, dan satu-satunya cara untuk kita mengatasi virus corona itu yaitu kita harus membatasi segala pekerjaan di luar rumah, yaitu kita melakukan pekerjaan hanya di rumah saja. COVID-19 dan krisis yang diakibatkannya telah mengungkapkan sejumlah kekurangan dan celah pada kesamaan. Yang pertama itu masyarakat tidak memiliki keragaman dan inklusi. Yang kedua itu masyarakat tampaknya bisa bias generasi, seperti sebuah revolusi sosiologis berlangsung yang sudah dimulai sebelum krisis corona, di mana pertama kali dalam sejarah generasi barunya manusia ini mengalami virus COVID-19 ini. Yang ketiga juga masyarakat global masih lemah dalam solidaritas internasional. Dalam krisis virus corona, banyak negara dan wilayah yang tidak memiliki sarana yang memadai dan infrastruktur yang terlalu lemah untuk menangkal penyebaran virus corona, terutama di kalangan kelompok termasuk juga pengungsi. Bagian yang kedua tentang COVID-spirasi atau anggur lama di barel baru. Sebuah laporan MSN tentang hubungan antara COVID-19 dan 5G menjadi jelas bahwa ada banyak konstanta dalam perdebatan sosial dengan berkembangnya krisis COVID-19. Yang pertama adalah perhatian MSN kepada para pemikir persekolohan yang mengaitkan COVID-19 saat ini dengan krisis 5G yang tidak menyebabkan para pemikir konspirasi untuk mempercayai MSS lagi. Semakin banyak perhatian yang mereka berikan, seperti yang mereka lakukan sekarang, semakin banyak orang-orang kritis dengan kuat dengan teori konspirasi. Yang kedua yaitu perspektif anti kelembagaan yang tampaknya tidak hanya mempengaruhi reaksi pendukung COVID-19,
tetapi juga reaksi mereka yang tidak mengikuti teori tersebut. Bagian yang ketiga tentang jangan kita melewatkan kesempatan yang ada. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan dan tentang pelatihan keterampilan, tetapi sosialisasi juga berperan penting. Memang siswa harus dipersiapkan untuk profesi masa depan mereka melalui pengetahuan dan keterampilan. Dewan Pendidikan menekankan bahwa meskipun krisis virus corona membanyak, siswa yang baru mengalami pengalaman hidup yang unik dengan jarak sosial dan pembelajaran jarak jauh adalah bagaimana mereka menggabungkan hubungan dan interaksi untuk pendidikan yang mereka jalani demi mendalam pengalaman mereka. Pembentukan kelompok dan ikatan sosial tersebut terbentuk di dalam dan di luar kerangka resmi pendidikan. Bagaimanapun juga studi dan asosiasi mahasiswa harus dilibatkan secara intensif, dan semua ini atau bahkan semuanya harus bertanggung jawab. Dari sana kita bisa identifikasikan untuk kita kembangkan ide dan struktur bangunan. Bahwa pendidikan yang kita jalani sekarang terkait dengan penyebaran virus corona ini, kita sebagai mahasiswa seharusnya kita lebih giat dalam belajar, yang dimana kita dapat mendapatkan pengalaman di mana kita belajar dari rumah, antara jarak jauh dengan teman, dan juga hubungan kita dengan para dosen maupun para guru yang ada. Bagian yang keempat tentang akses internet sebagai barang sosial yang penting. Seperti yang kita ketahui, selama krisis virus corona, kegiatan pendidikan dan hampir semua kebijaksanaan dengan teman dan keluarga dilakukan melalui alat komunikasi secara online. Salah satu alasan utama untuk berpikir bahwa akses internet adalah barang sosial yang penting. Oleh karena itu, pentingnya secara pragmatis untuk melindungi, mempromosikan, dan banyak hal kasus yang kita temui demi melaksanakan hak asasi manusia tertentu. Secara umum, akses internet yang sesuai yang kita lihat seperti persyarat untuk keterlibatan dalam kehidupan politik selama krisis virus corona. Akibatnya, kita tidak memiliki akses internet yang sesuai. Bagaimana orang-orang mengucilkan dari forum dan platform di mana sebagian besar perdebatan politik saat ini terjadi, dan di mana sebagian besar informasi yang relevan secara politik dibagikan. Untuk orang-orang yang tinggal sendirian selama pengucilan, akses internet adalah satu-satunya pilihan yang tersedia untuk mereka melakukan interaksi sosial dan untuk melindungi hak asasi manusia terhadap deprivasi sosial. Mengapa? Karena semakin banyak interaksi yang dibutuhkan secara online, maka mereka yang tidak memiliki akses internet akan menemukan diri mereka terkunci dan semakin banyak ruang sosial. Menyediakan akses internet adalah diperlukan, kemudian dipergunakan untuk melindungi hak masyarakat dari deprivasi sosial. Dan pendidikan akhirnya, akses yang tidak setara ke internet juga berisiko membuat ikis ketimpangan kepada pendidikan yang semakin parah. Seperti yang kita ketahui, banyak saja berita hoaks yang menyebar melalui media sosial, dan ada masyarakat yang percaya, namun ada yang juga tidak percaya. Untuk itu mereka harus melakukan identifikasi lebih jauh, bagaimana dengan berita yang mereka sebarkan itu benar-benar ada atau tidak. Bagian yang kelima tentang kemiskinan di tempat kerja
di masa COVID-19. Sekarang pandemi COVID-19 berubah dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi dan sosial, di mana kelemahan di pasar tenaga kerja dan jaminan sosial telah menjadi hal yang sangat diperlihatkan. Secara khusus, kelompok kerja yang sudah memiliki posisi rentan di pasar tenaga kerja telah terpukul paling keras oleh guncangan pertama dari krisis COVID-19 ini. Oleh karena itu, krisis memperburuk kelemahan yang sudah ada dari umum yang lama. Sehubungan dengan new common, ini berarti bahwa mereka di luar kontrak kerja standar tradisional tidak boleh dilupakan ketika mereformasi pasar tenaga kerja, terutama dalam kondisi digital yang sedang berlangsung transformasi. Cara untuk mengamankan mata pencarian semua pekerja perlu ditemukan. Menyimpang dari waktu penuh dan standar kontrak terbuka adalah urusan yang berisiko, terutama bagi mereka yang sudah bersama. Dengan demikian akan memerlukan reformasi pasar tenaga kerja yang menyeluruh. Untuk itu, mereka memastikan bahwa semua pekerja terlepas dari hubungan kerja, usia, atau memiliki pendapatan yang memenuhi kebutuhan dasar, baik di dalam maupun setelah krisis pandemi COVID-19 ini. Demikian penjelasan singkat saya terkait dengan bagaimana COVID-19 mengubah kehidupan masyarakat yang sekarang ini. Dan bagi teman-teman, jangan lupa untuk nonton video ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih.